Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kita bersyukur pagi ini bisa berjumpa lagi di dalam keadaan yang penuh sehat dan semangat. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio Buana Asri dimanapun berada, pagi ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, seantar dulu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menolong, firman-Mu itu akan menuntun hidup kami agar hidup kami selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan membukakan kami sehingga kami memahami akan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara kasih Tuhan. Di dalam hari-hari ini, bulan-bulan ini, kegiatan di tengah masyarakat begitu rame. Ramenya apa? Kalau di kampung itu banyak orang mengadakan hajatan. Bahkan dalam satu hari, apalagi hari Minggu, hari libur, itu banyak yang melaksanakan, yaitu pernikahan. Sehingga undangan itu banyak, termasuk saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan juga memiliki yaitu pengalaman yang sama, banyak undangan ya. Ternyata bahwa keinginan untuk menikah itu adalah keinginan yang kuat bagi banyak orang. Tetapi di sisi lain juga kita mendengar, kita menyaksikan ada orang-orang yang mereka antri untuk berpisah, antri untuk cerai, baik itu di pengadilan ataupun di pengadilan agama ataupun juga di tempat lain. Ini membuktikan bahwa pernikahan itu ada dua sisi yang menyenangkan tapi juga ada sisi yang tidak menyenangkan. Maka itulah sebabnya tentunya kita ketika mengambil keputusan berkomitmen untuk menikah, kita punya satu harapan pernikahan itu menyenangkan. Maka itulah sebabnya pula saya pernah menyatakan kepada teman saya melihat surga ya. Lalu teman saya itu, waduh, berarti Pak Pendeta itu punya penglihatan. Oh enggak, saya enggak punya penglihatan. Artinya apa? Saya bisa melihat surga ketika ada di keluarga, di rumah tangga saya. Tetapi sebaliknya, keluarga dan rumah tangga juga bisa menjadi neraka. Yang jadi pertanyaan, rumah tanggamu, keluargamu itu seperti surga atau seperti neraka? Kalau kehidupan rumah tangga, keluarga itu menyenangkan, itulah surga. Karena apa? Karena gambaran surga itu sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan. Tetapi kesedihan, penderitaan, itulah gambaran dari neraka. Maka ada yang bertanya, Pak, berarti kalau rumah tangga itu rumit ya Pak? Oh iya, kalau sederhana itu berarti rumah makan. Karena apa? Biasanya rumah makan itu kan ada mereknya sederhana gitu. Dan juga kalau rumah tangga itu tiap hari aja nangis terus, bahkan mengeluh terus, bersungut-sungut terus, itu barangkali bukan rumah tangga tapi rumah duka malahan ya. Maka bagaimana hidup rumah tangga dan keluarga itu yang
gembirakan. Itulah sebabnya Anda dan saya harus kita memiliki satu panduan. Panduannya dari mana? Dari Alkitab. Seringkali saya kalau berjumpa dengan anak-anak muda, mereka kemudian datang ke saya, ngobrol dengan saya, "Pak, saya mau nikah, Pak." "Dengan siapa?" "Dengan si A." Ya, terus saya bertanya, "Benar, kamu yakin dengan dia itu?" "Benar, Pak, saya yakin, Pak." "Apakah itu memang jodoh yang dari Tuhan?" "Benar, Pak, jodoh dari Tuhan." Bahkan ada keluarganya yang sudah memberikan masukan, kemudian juga mempertimbangkan itu si calonmu itu begitu dan lain sebagainya dan seterusnya, bla 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 gitu. Kemudian si calonnya itu bilang, "Pokoknya saya nggak bisa dihalangi, pasti ini jodoh dari Tuhan." Tapi kadang dalam perjalanannya setelah menikah, kemudian dia mengalami berbagai macam hal yang kemudian sepertinya meragukan kalau itu jodohnya dari Tuhan. "Oh Pak, setelah saya nikah ternyata beda banget dengan saya harapkan." Ya. Hari ini saya mengajak bagaimana hidup kita itu inginnya menikah, tetapi juga menikah yang tetap hidup di dalam melayani Tuhan. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita harus mencari pasangan itu yang tepat, pasangan yang seimbang, pasangan yang sebadan kata Alkitab, dan juga jodoh yang dari Tuhan. Lalu bagaimana sih jodoh yang dari Tuhan itu? Ya, saya mengajak merenungkan dari yaitu Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Saudara semua kasih Tuhan, bagaimana langkah mencari pasangan, mencari jodoh yang dari Tuhan? Saudara kasih Tuhan, bacaan kita Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24 itulah yang akan menjadi langkah kita ketika mengambil keputusan untuk mau menikah. Paling tidak di situ ada 3 langkah, yaitu ada kata meninggalkan orang tua, bersatu jiwanya, dan satu daging dalam kesatuan jasmani. Yang terambil dari pasal 2 ayat 24 itu dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Maka saudara kasih Tuhan, di sana dikatakan bahwa bagaimana tanda atau jodoh yang dari Tuhan itu. Alkitab memberikan satu yaitu pemahaman. Di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan,
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di situ ada kata sepadan. Artinya apa? Carilah pasangan hidup, jodoh itu yang seimbang, yang sepadan. Kata sepadan di situ memiliki kata sifat, memiliki arti yang memiliki nilai atau value, ukuran, arti, efek yang sama, yang sebanding, yang seimbang, yang harmonis. Kata sepadan itu juga artinya cocok, pas, sesuai. Bagaimana arti sepadan itu? Konteks arti itu adalah yang pertama. Jadi kata sepadan itu menunjuk yang pertama, ketika mengambil keputusan untuk mencari jodoh dan mau menikah, pastikan calonmu itu adalah manusia. Dengan pengertian jodoh manusia itu ya jodohnya dengan manusia. Karena apa? Konteks arti di situ adalah di dalam ayat yang ke-20, ketika manusia itu menjumpai sekelilingnya sebelum ada Hawa, sebelum ada perempuan, di situ dia tidak menjumpai siapapun. Ayat di sana dikatakan ya, ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Di situ ada berbagai macam binatang, dan itu Alkitab menuliskan itu bukan yaitu penolong bagi manusia, bukan teman hidup yang sepadan. Artinya memang jodoh yang Tuhan berikan itu manusia itu ya dengan manusia, bukan dengan binatang. Meskipun memelihara binatang itu didandani, dibedai atau juga dirias dengan baik, meskipun dia itu indah, cantik, tetapi ingat, itu tetap bukan jodohmu. Karena jodoh manusia itu ya dengan manusia. Dalam cerita-cerita dongeng-dongeng kita mendengar ada manusia tetapi justru nikah, kawin dengan binatang. Kalau di dalam dunia pewayangan ada ya, seorang yang mengawini kuda ya. Dan ada banyak cerita-cerita lagi ya. Dan itu bukan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu manusia dengan manusia. Coba kalau manusia dengan binatang, hasilnya seperti apa nanti ya. Dan itu jelas-jelas itu bukan kehendak Allah dan bukan jodoh dari Tuhan. Lalu juga ada kisah-kisah lain. Di dalam Kejadian pasal 6 ada malaikat yang jatuh, dan di sana malaikat yang jatuh dalam dosa itu adalah iblis, itu adalah roh-roh jahat. Tetapi ketika menikah dengan anak manusia, di sana dikatakan, dan di sana itu bukan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau manusia itu ya jodohnya dengan manusia, jangan menikah apalagi dengan hantu, dengan roh halus ya. Atau juga karena yang bisa mendatangkan kekayaan. Ada yang nikah dengan kemudian makhluk halus, entah itu namanya apa, entah Nyi Blorong atau Sundel Bolong ya. Jelas itu bukan yang jodoh dari Tuhan. Manusia ya dengan manusia. Maka pastikan ketika kamu mau menikah, pastikan calon hidupmu itu adalah sama manusia, yang makan seperti kita, yang punya hati dan perasaan seperti kita, yang punya pikiran, punya tubuh ya. Mungkin ada yang memiliki pemahaman, Pak, nanti kalau nikah dengan roh halus kan bisa kaya, Pak, bisa mendatangkan kekayaan, bahkan enggak usah
kasih yaitu makan makanan, cukup makanannya mungkin bunga atau kemenyan kan seperti itu. Bukan, ya. Jelas Alkitab tuliskan bahwa jodohnya manusia itu ya dengan manusia. Di situ dikatakan bahwa ketika menjumpai binatang itu bukan jodohnya. Baru kemudian setelah manusia berjumpa dengan manusia, maka di sanalah sebenarnya itu menemukan jodohnya. Dan Alkitab menuliskan di sana baru setelah ayat 21 dan 22 di sana, 23 di sana ya, ketika menjumpai pasangan hidupnya, maka di sana itulah teman hidup penolong yang sepadan. Ayat yang ke-22, 21 dan 22 dan 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Yang kedua, tanda jodoh dari Tuhan itu adalah kalau pria itu jodohnya ya wanita, kalau wanita ya jodohnya pria. Di situ jelas ketika Allah mempertemukan yaitu pria dengan wanita, Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Bambang, ya, bukan Hawa dengan Eni, bukan, tetapi Adam dengan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Dan itu adalah kebenaran firman Allah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rencanakan. Kata sepadan, kata seimbang, kata jodoh itu adalah pria dengan wanita. Meskipun Anda menjumpai di jalan, ya, ada yang berdandan, ya. Kalau yang laki-laki menjumpai di jalan ada yang berdandan dengan cantiknya, rambutnya panjang terurai dengan gincunya, tetapi mungkin suaranya kencang sekali, mau kemana mas, ya gitu, ya. Itu bukan jodoh dari Tuhan. Begitu pula kalau wanita, ya, ketika wanita bertemu seseorang di jalan, meskipun mereka rambutnya pendek dengan gayanya maco, tetapi mungkin suaranya, Mbak mau kemana Mbak, ya, itu juga jelas bukan jodoh dari Tuhan, karena laki-laki itu dengan perempuan. Kalau perempuan dengan laki-laki, jodohnya dari Tuhan. Hari-hari ini ada orang-orang yang mereka dengan pemahamannya, mereka mengatakan bahwa saya mau menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan di luar negeri sudah ada yaitu kelompok gay, kelompok LGBT yang mereka menuntut untuk diakuinya sebuah pernikahan yang sah dengan alasan macam-macam. Salah satunya adalah HAM, ya, hak untuk menikah, ya. Tetapi Alkitab menegaskan jodohnya adalah pria itu ya wanita, wanita ya pria. Kalau wanita dengan wanita, pria dengan pria, mungkin nanti kemudian yang pria dengan pria menuntut nanti kalau hamil gimana, ya, kalau nggak punya anak gimana, ya, ada kemudian mereka bersikeras, ya, ya kalau perkara dengan anak nanti bisa adopsi, ya, alasannya begitu, karena anak tidak mesti hamil, ya. Tetapi saudara Tuhan, ingat bahwa ketika Anda dan saya itu ada penyimpangan-penyimpangan, jelas itu menyimpang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab menuliskan di sana bahwa perempuan dengan laki-laki dan laki-laki dengan perempuan. Maka kalau mau menikah, pastikan calonmu itu lawan jenisnya berbeda. Bukan sepadan artinya sama jenisnya, bukan. Karena apa? Karena itu adalah rencana Allah dan kehendak Allah. Maka kata sepadan di situ
cocok, jodoh, pas itu adalah wanita dengan pria. Karena di sanalah sebenarnya Tuhan itu mau merancang suatu yang hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak rencananya. Yang ketiga, apa pengertian teman hidup yang sepadan, yang jodoh dari Tuhan itu? Ini juga dalam konteks penciptaan di sini adalah teman hidup yang berasal dari Tuhan, yang sama-sama yaitu ciptaan Tuhan, melalui yaitu ada proses yang dari tanah dan juga dari roh Tuhan. Dalam konteks perjanjian baru adalah kata itu adalah yang berasal dari Tuhan, yang dilahirkan, memiliki proses kelahiran baru, yang dilahirkan dari roh dan firman. Artinya menunjuk orang-orang yang hidup di dalam seiman, hidup di dalam yaitu orang yang beriman dan percaya di dalam Tuhan. Karena Alkitab menuliskan di sana, di dalam konteks perjanjian baru, 1 Korintus pasal 6 ayat 14 di sana dikatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Maka kata pengertian bahwa teman hidup atau pasangan hidup yang jodoh dari Tuhan, yang sepadan itu adalah yang seiman. Dengan kata lain adalah sama-sama yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, toh nanti teman hidup saya itu mau kok dia seiman. Mungkin Anda menyederhanakan seperti itu, dan itu Anda memiliki satu pemahaman seperti itu, boleh-boleh saja, tetapi itu penuh dengan resiko. Maka Alkitab menuliskan di sana kata teman hidup yang sepadan itu seiman, artinya juga memiliki satu kehidupan yang seia sekata. Ketika ada hal-hal yang seia sekata, pemahaman yang sama terhadap firman, maka itu akan sangat menolong dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Karena Alkitab menuliskan di sana ketika ada persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi, ketika 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam Yesus untuk berdoa dan minta kepada Tuhan, kata 2 atau 3 itu adalah menunjuk suami dengan istri. Maka di sanalah ada kuasa yang Tuhan nyatakan, dan akan terjadi satu perjalanan hidup karena ada satu arah yang sama. Maka rumah tangga dan keluarga itu akan memiliki kehidupan rumah tangga yang tentunya diberkati Tuhan. Yang keempat, kata sepadan di situ juga menunjuk seia sekata, sejiwa, sepikir dalam yaitu rohani, tetapi juga menunjuk bahwa itulah nantinya yang akan dibentuk dalam keluarga untuk bersatu. Maka ketika mengambil sebuah keputusan menikah, itu nantinya Alkitab menuliskan di sana seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya ya untuk bersatu ya dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada yaitu keintiman fisik, ada penyatuan fisik, sehingga disitulah sebenarnya kalau di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, jodoh yang dari Tuhan itu memang sama-sama mau sepakat, tetapi juga orang tuanya juga menyepakati. Karena dengan demikian itulah kemudian bahwa karena dalam pernikahan itu menyatukan 2 keluarga, jadi bukan hanya menyatukan 2 pribadi. Ketika menikah itu akan menyatukan 2 keluarga, keluarga dari laki dan keluarga dari perempuan. Karena apa? Karena itulah sebabnya bahwa penyatuan keluarga itu alangkah lebih baiknya ketika sama-sama di dalam keluarga itu juga bisa menyatu, orang tuanya juga menyatu ya,
Sehingga apa? Ada hubungan keintiman di dalam keluarga, ada penyatuan antar dua keluarga itu. Maka juga itulah sebabnya, karena Tuhan membentuk keluarga itu jauh sebelum ada, yaitu gereja, sebelum ada negara ini didirikan, Tuhan membentuk lembaga yang pertama itu adalah keluarga. Di mana keluarga itu hidup di dalam damai sejahtera, maka gereja itu juga akan memiliki kehidupan yang harmonis, damai sejahtera. Negara juga sebagai kesatuan dari keluarga, maka juga akan menjadi negara yang damai sejahtera. Bagaimana saudara Tuhan, Anda dan saya, tip untuk agar melangkah, mengambil keputusan, meyakini bahwa jodoh yang Tuhan berikan itu adalah yang akan kita nikahi. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah melalui yaitu doa dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum memutuskan untuk menikahi calon hidupmu, maka pastikan dalam hidupmu juga gumuli dalam doa, bawa di dalam kehidupan doa, dan juga dengan perenungan firman Tuhan. Saya menikah jarak jauh hubungan kami, karena saya ada di Jawa, calon istri saya ada di Kalimantan, dan perkenalannya itu tidak pakai lama ya. Karena apa? Karena kalau pacaran belum tentu nikah, tapi kalau nikah pasti nanti akan jadi pacar selamanya ya. Dan saya menggumuli ketika mau mengambil keputusan untuk menikah itu kurang lebih selama 2-3 bulan. Bukan itu saja, tapi langkah saya juga, saya kemudian sharing, baik itu dengan teman-teman dekat saya yang saya anggap dia itu bisa memberikan yaitu pandangan-pandangan yang baik. Tentunya teman itu adalah teman yang sudah menikah, yang mereka sudah berumah tangga, punya pengalaman juga. Tapi selain itu saya juga bersharing dengan keluarga, termasuk juga bersharing dengan senior-senior saya, orang-orang yang bisa yaitu membimbing dan juga memberikan arahan. Memang kadang-kadang dalam proses itu ada suara-suara ya, mungkin suara-suara yang berbeda, ada menilai dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang negatif ya. Tapi Anda dan saya jangan lekas-lekas kemudian menolaknya. Karena apa? Barangkali itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Paling tidak itu akan menjadi referensi dan akan nantinya akan menjadi pertimbangan ketika nanti mengambil keputusan. Itu akan menjadi yaitu catatan-catatan nanti yang akan dihadapi, sehingga kita sudah siap ketika nanti menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi. Maka ketika mempertimbangkan itulah kita juga tidak boleh kemudian melupakan, meskipun ada sisi yang memberikan pertimbangan negatif dan positif, tapi itu akan menjadi sesuatu yang seimbang justru, karena kita mengambil keputusan itu bukan hanya untuk yaitu sekedar 1 hari 2 hari, tetapi untuk selamanya, sehingga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dan juga Anda dan saya sebagai orang percaya, terutama kita memiliki standarnya adalah standar firman Tuhan. Jadi ketika mengambil keputusan untuk menikah, meyakini jodohnya yang dari Tuhan itu adalah dengan standarnya firman Tuhan, bukan standar dunia. Karena kadang kita yang apalagi kalau anak-anak muda yang mereka kemudian ngebetnya ya, ingin nikahnya terlalu kuat ya, mereka hanya memandangnya dari sisi subjektivitasnya, kemudian hal-hal yang indah ya, mungkin memandangnya karena dia cantik ya,
oh karena dia ganteng. Ya ingat, ganteng dan cantik itu zaman sekarang itu bisa dibuat, ya. Karena apa? Ganteng dan cantik itu sekarang itu bisa editan, ya. Carilah teman hidup itu yang tentunya yang sepadan, itu kita juga memiliki referensi akan yaitu karakternya. Karena kalau cantik yang hanya karena editan itu bisa dipoles dengan salon, tetapi cantik yang dari dalam, ganteng yang dari dalam, istilahnya adalah inner beauty, adalah itu yang akan membuat hidupmu, akan bagaimana rumah tangga itu akan engkau jalani, akan membuat hidupmu itu seperti apa yang kau harapkan. Maka kegantengan dan kecantikan itu tentunya juga ada batasnya. Coba nanti kalau sudah menikah, yaitu 20 tahun yang akan datang, sudah berbeda. Mungkin kalau ketika masih muda lihat kegantengan atau kecantikan, wow gitu ya. Tetapi kalau 30 tahun yang akan datang, mungkin ketika melihat sudah bukan wow lagi, weh, gitu ya. Maka itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan jodoh yang dari Tuhan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian Anda dan saya tidak salah pilih. Ketika salah pilih jodoh, itu Anda dan saya ketika salah milih jodoh, itu seperti hidup di dalam neraka. Maka pastikan hidupmu kalau ingin ada di surga, rumah tanggamu itu juga seperti di surga yang menggembirakan. Bagi anak-anak muda yang belum berkeluarga, kalau ingin melihat surga dan neraka, menikahlah. Karena apa? Anda akan bisa menyaksikan kehidupan keluarga itu seperti surga atau neraka. Tetapi kalau ingin melihat keluarga itu seperti surga, menikahlah dengan yang jodoh dari Tuhan. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita hantar dalam doa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah ini akan menolong, memahami firman-Mu itu agar hidup kami selaras dengan kehendak rencana-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini mereka sedang memperjuangkan, sedang bergumul untuk mencari teman hidup, jodoh yang dari Tuhan. Bila Tuhan akan perjumpakan dengan pribadi-pribadi yang tepat, yang sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Bagi yang sudah menikah, bila Tuhan juga memberkati, apa yang Tuhan sudah pertemukan itu bisa mereka rawat dengan baik dalam hubungan relasinya, hubungan suami dengan istri, sehingga membuat keintiman dalam keluarga itu mereka, ya Tuhan, memiliki kehidupan yang seperti apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kuasa Roh Allah akan memeteraikan, Roh Kudus akan menjelaskan secara pribadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.